Festival Teater Indonesia 2025 menutup rangkaian pertunjukannya di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 14 hingga 16 Desember 2025. Acara ini menghadirkan 5 kelompok teater dan seniman individu dari berbagai wilayah Indonesia, yang dapat disaksikan secara gratis oleh masyarakat. Sebelumnya, festival telah digelar di Medan, Palu, dan Mataram, sebagai bagian dari upaya mempertemukan seniman dan penggiat teater dari seluruh Nusantara. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Titi Mangsa dan Penastri, didukung oleh Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa Festival Teater Indonesia sejalan dengan strategi negara dalam membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Festival ini menyediakan platform nasional bagi distribusi karya, pertemuan lintas wilayah, dan penguatan ekosistem teater Indonesia. Menurut Fadlizon, teater memiliki peran strategis dalam merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Teater menjadi ekspresi budaya yang menampilkan beragam unsur lokalitas dan keragaman, mencerminkan mega diversity bangsa. Festival ini juga menjadi ajang pertemuan antara praktisi, pendukung, dan penikmat teater dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat jaringan antar seniman. Edisi perdana Festival Teater Indonesia mengangkat tema sirkulasi ilusi, yang menyoroti pertemuan antara realitas dan representasi dalam kehidupan kontemporer. Tema ini menjadi kerangka untuk memperluas peredaran gagasan, mempertemukan seniman lintas wilayah, dan memperkaya relasi antara karya sastra Indonesia dan panggung pertunjukan. Dalam catatan kuratorial, istilah sirkulasi dimaknai sebagai pergerakan ide dan karya yang melintasi ruang, waktu, medium, dan komunitas, sementara ilusi menjadi pendekatan konseptual untuk membaca relasi antara panggung dan realitas sosial. Sebelum pelaksanaan festival, panggilan terbuka digelar dari 25 Agustus hingga 19 September 2025, menjaring 213 pendaftar dari 95 kabupaten dan kota di 25 provinsi. Dari proses seleksi tersebut, terpilih 16 kelompok dan seniman, serta 4 kelompok undangan, yang menampilkan adaptasi karya sastra Indonesia. Para peserta mendapat dukungan pendanaan produksi dan pendampingan kuratorial untuk memperkuat proses kreatif dan kualitas pertunjukan. Kelompok dan seniman yang terlibat antara lain Bali Experimental Theater, Stage Corner Community, Teater Kurusetra, Insomnia Theater Movement, Komunitas Akatoya, Lentera Silolangi, Studi Klub Teater Bandung, Titik Sarira Creative Process, Nara Teater, Sanggar Budaya Kalimantan Selatan, Teater Lo Indonesia, Bengkel Seni Embun, Rumah Kreatif Suku Seni Riau, Serikat Teater Sapu Lidi, Teater Kubur, Luna Vidya, Porman Wilson Manalu, Deksara Hachika, Yeni Wahyuni, dan Andi Bahar Merdu. Rangkaian pementasan FTI Jakarta menghadirkan alih wahana karya sastra Indonesia. Beberapa pertunjukan tersebut meliputi Burung Manyar Kita oleh Bengkel Seni Embun dari Ambon, Hikayat Asam Pedas atau Aroma Bomoy oleh Serikat Teater Sapu Lidi dari Banda Aceh, Roh oleh Andi Bahar Merdu dari Goa, Panggil Aku Sakai oleh Rumah Kreatif Suku Seni Riau dari Pekanbaru, dan Rintrik oleh Teater Kubur dari Jakarta Timur. Penutupan Festival Teater Indonesia 2025 juga menjadi momen penyerahan Liveteam Achievement Award kepada Putu Wijaya, sastrawan, dramawan, sutradara, dan budayawan Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasinya bagi perkembangan seni teater dan pertunjukan di tanah air. Fadlizon berharap FTI dapat terus menjadi ruang pertukaran, dialog, dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku teater, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi budaya atau cultural and creative industry. Hadir dalam acara penutupan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, Direktur Pengembangan Budaya Digital Andi Syamsurijal, Pengagas Festival Teater Indonesia Happy Salma, Ketua Umum Penastri Sinta Febriani, dan Ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta Krisna Aditya. Festival ini menegaskan pentingnya teater sebagai medium ekspresi budaya, penghubung antar wilayah, dan bagian dari penguatan identitas seni pertunjukan Indonesia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.